Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Saya yakin antum semua sehat. Sudah salat dua belum? Saya yakin antum sudah salat dua semua. Karena itu mata pelajaran yang akan kita bahas pada pertemuan daring seperti ini yaitu pendidikan kewarganegaraan. Anak-anakku semuanya, kita mulai pembelajaran daring ini dengan sama-sama baca lafaz tasmiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sebelum saya menyampaikan mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, Bapak akan memperkenalkan diri dulu. Nama Bapak Saryono, nama panggilan Pak Rio, tanggal lahir 040577, pendidikan sarjana S1, hobi traveling, pengampu pendidikan kewarganegaraan, alamat Harjunangun, Blitar, Oku Timur, Sumatera Selatan, Indonesia. Selanjutnya bisa dilihat gambar Bapak. Materi kita hari ini hak asasi manusia atau sering disingkat dengan HAM. Selanjutnya tujuan pembelajaran kita: pertama, menghargai hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, bersikap peduli terhadap hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Silakan anak-anakku lihat gambar. Di situ hak asasi manusia itu apa sih? Ini yang akan kita bahas pada pertemuan daring saat ini. Subbab 1, konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Pertama, sejarah perkembangan HAM di dunia. Sebagian pakar berpendapat kelahiran HAM dalam bentuk peraturan tertulis berawal dari dunia barat, khususnya di Inggris pada tahun 1215. Masyarakat menentang kepemimpinan Raja John yang sewenang-wenang terhadap rakyat dan bangsawan. Hal ini melahirkan makna carta yang mengurangi kekuasaan raja secara absolut. Makna carta atau piagam agung menjadi tanda bagi lahirnya perlindungan terhadap HAM yang menjadi inspirasi munculnya perlindungan HAM di tempat lain. Yang kedua, sejarah perkembangan HAM di Indonesia. Ini dibagi menjadi dua periode. Yang pertama, periode sebelum kemerdekaan, dimulai dari tahun 1908 sampai 1945. Periode sebelum kemerdekaan dan periode sudah kemerdekaan. Berikut adalah organisasi yang lahir pada periode ini. 1. Budi Utomo. Organisasi ini memperjuangkan hak kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat. Yang kedua, Serikat Islam. Organisasi ini memperjuangkan hak penghidupan yang layak dan bebas dari penindasan dan diskriminasi rasional. Yang ketiga, Indice Party. Organisasi ini memperjuangkan hak dan untuk mendapatkan kemerdekaan dan perlakuan yang sama. Yang keempat, Perhimpunan Indonesia. Organisasi ini memperjuangkan hak dan menentukan nasib sendiri. Periode yang kedua, periode sesudah kemerdekaan, dimulai dari tahun 1945 hingga sekarang. Ini dibagi menjadi beberapa periode. Pertama, periode 45 sampai 50. Yang kedua, periode 59 sampai 66. Yang ketiga, periode 66 hingga 98. Yang keempat, periode 98 hingga sekarang. Yang ketiga, makna hak asasi manusia. Pengertian HAM
Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99, HAM atau hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, serta dilindungi oleh negara. Anak-anakku, selanjutnya macam-macam HAM. Yang pertama adalah hak asasi pribadi. Contohnya kebebasan bergerak, berpergian dan berpindah tempat, kebebasan masuk dan mengikuti organisasi, kebebasan mengeluarkan pendapat, hak untuk memilih, memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan. Itu contoh dari hak asasi pribadi. Yang selanjutnya hak asasi politik. Contohnya hak menjadi warga negara, hak untuk memilih dan dipilih, kebebasan untuk masuk mendirikan partai politik tertentu. Yang ketiga hak asasi sosial dan budaya. Makna HAM. Menurut Jan Matterson dari Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada manusia yang tanpa dengannya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Berdasarkan pengertian dari Matterson tersebut, pada hakikatnya HAM memiliki makna sebagai berikut. Yang pertama, HAM merupakan hak alamiah yang melekat pada diri manusia sejak lahir. Yang kedua, HAM merupakan alat menjaga harkat dan martabat manusia. Ciri-ciri khusus HAM. Yang pertama, hakiki, yang artinya ada pada setiap diri manusia sebagai makhluk Tuhan. Yang kedua, universal, yaitu hak itu berlaku untuk semua orang di mana saja tanpa memandang status, ras, harga diri, gender atau perbedaan lainnya. Yang ketiga yaitu permanen, tidak dapat dicabut, yaitu hak ini tetap selama manusia hidup dan tidak dapat dihapuskan oleh siapapun. Dan yang keempat yaitu tidak dapat dibagi-bagi, yaitu semua orang berhak mendapatkan haknya, apakah hak sipil atau hak politis, ekonomi, sosial, dan budaya. Yang D, makna kewajiban asasi manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrasi melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng hingga harus dihormati dan dilindungi. Subbab yang kedua, substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Sebagai ideologi negara, Pancasila mengandung nilai-nilai yaitu nilai-nilai dasar, nilai-nilai instrumental, dan nilai-nilai praktis. Yang pertama, hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Nilai dasar merupakan suatu nilai yang bersifat abstrak dan tetap yang terlepas dari pengaruh perubahan waktu. Nilai dasar dari Pancasila adalah nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai dasar untuk kurun waktu dan kondisi tertentu. Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan hak asasi manusia, antara lain Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34. Hak asasi dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praktis Pancasila. Nilai praktis merupakan nilai yang terdapat dalam kenyataan sehari-hari, berupa bagaimana warga negara melaksanakan nilai Pancasila dari sila pertama hingga sila kelima. Anak-anakku, itu materi daring kita pada kesempatan ini. Selanjutnya silahkan kerjakan tugas di bawah ini. Yang pertama,
Jelaskan proses yang mengawali lahirnya Piagam Magna Carta. Yang kedua, jelaskan hak apa saja yang diperjuangkan organisasi pergerakan nasional periode 1908 sampai 1945. Yang ketiga, tuliskan 3 contoh dari hak asasi pribadi. Selamat bekerja ya. Sukses untuk anak-anakku semuanya. Terima kasih, mohon maaf apabila Bapak dalam menyampaikan materi ini mungkin kurang tepat. Terima kasih. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.